Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, Amin. mudahkan rezekinya, limpahkan rezekinya, dan yang paling penting adalah harus selalu full senyum dimanapun berada. Oke, kami dari kelompok 4 dan dibagi 2 lagi jadi kelompok 1. Jadi kita 5 orang ini, saya sebagai moderator Dika Nurhalik Febriansah, penempatan di distrik navigasi kelas 2 Teluk Bayur. Kemudian selanjutnya ada Mas Ananta Samega Bintang dari Badan Kebijakan Transportasi. Kemudian ada Mas Abdallah Nur dari Otoritas Bandara Padang. Dan kemudian ada Mas Sekma Ramadan juga dari PIP Semarang. Kemudian ada Mas Nazli Fazriawan dari KUPP Calabai, tepatnya di Nusa Tenggara Barat. Dia yang berbeda waktu dengan kita lumayan 1 jam ya. Siap, Oke. benar Bapak. Jadi dalam kesempatan ini kita akan sedikit berbincang atau kata yang kekinian itu podcast katanya. Apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas isu-isu kontemporer yang sedang booming pada saat ini. Di media sosial, di Instagram, di TikTok, di semuanya. Pokoknya bahwasannya ASN itu kenapa bisa banyak banget duitnya, bisa beli tas puluhan juta, bisa jalan-jalan setiap minggu. Padahal kita tahu bahwa gaji PNS itu sama aja. Misalkan golongan 3, sekian juta. Dan tunjangannya bisa kita kalkulasikan lah, sekian-sekian. Dan tidak mungkin untuk melakukan hal-hal seperti crazy rich tersebut. Tetapi moderator di sini berprasangka baik, mungkin saja. Mungkin para PNS ini mungkin ada yang punya usaha atau yang punya warisannya banyak. Itu kan bisa saja terjadi. Makanya akan kita bahas di sini mengenai isu tersebut. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Mas Sekma Ramadan. Selamat malam, Mas Sekma. Selamat malam, Mas Dika. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Ya. Saya mewakili netizen dan rakyat. Apa sih? Siapa sih itu PNS itu? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, Mas Dika. ASN sendiri itu sudah diatur undang-undang. Undang-undangnya yang mengatur itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, aparatur sipil negara itu terdiri dari 2, yaitu pegawai negeri sipil atau yang biasa disebut PNS, sama P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, PNS di sini adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Nah, itu Mas Dika. Jadi ASN sendiri itu ada 2, PNS sama P3K yang sekarang ini ada di Indonesia. Seperti itu Mas Dika. Mungkin netizen taunya cuman ASN itu ya PNS, padahal ASN sendiri itu ada 2, yaitu PNS sama P3K gitu Mas Dika. Oke, baik, terima kasih. Berarti PNS itu adalah profesi pegawai negeri sipil ya. Terus ada 2, ada PNS sama Iya. Oke. Terima kasih atas penjelasannya Mas Sekma. Sama-sama, Mas Dika. Kemudian saya ingin lanjut bertanya kepada Mas Sambega. Nah, kan tadi saya bilang bahwa mungkin saja PNS itu punya harta kekayaan yang lebih karena mungkin dia usaha atau privilege ataupun dia punya warisan yang banyak gitu loh. Nah, pertanyaan saya dan mungkin pertanyaan rakyat juga, apakah PNS itu boleh berwirausaha, Mas? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Dika. Jadi begini,
seperti yang kita ketahui di masyarakat sekarang itu kan sedang heboh-hebohnya tentang seorang ASN yang memiliki harta yang sekiranya kalau orang dibandingkan dengan gaji yang dia terima sama aset yang dia miliki itu kayaknya berbanding terbalik jauh. Nah, perlu diketahui bahwa sesungguhnya tidak ada peraturan yang melarang untuk seorang ASN memiliki usaha ataupun dia memiliki harta yang sekiranya bisa dibilang jumlahnya sangat banyak. Mungkin tahun dulu waktu zaman Pak Soeharto itu terdapat peraturan pemerintah yaitu pasal 3 nomor 30 tahun 1980. Itu seorang ASN tidak diperbolehkan memiliki usaha baik itu sambilan atau resmi. Namun hal itu sudah tidak berlaku lagi Mas Dika. Peraturan tersebut dicabut dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Jadi kalau menurut saya untuk seorang PNS memiliki harta yang sekiranya jumlahnya sangat ya bisa dibilang fantastis itu fine-fine aja. Bisa aja dia memiliki seperti warisan dari orang tuanya atau dia memiliki ya bisa aja dia diserahi kayak semacam diserahi kepemimpinan dari suatu perusahaan yang mungkin saudaranya punya atau di mana kan juga banyak kasusnya. Tapi yang disorot saat ini adalah penyalahgunaan, lebih cenderung ke penyalahgunaan dari wewenang. Seperti itu Mas Dika. Oke, baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Berarti PNS itu untuk teman-teman di rumah dan yang belum mengetahui bahwa PNS itu untuk undang-undang sekarang boleh ya menjalani usaha ya. Boleh. Mungkin tidak full menjadi seorang pimpinan, cuma ikut berkesinambungan dengan usaha tersebut dan dibantu dengan adiknya atau siapa saja itu ya. Ya, betul. Oke. Terima kasih Mas Sambega. Kemudian saya akan lanjut bertanya kepada Mas Nazli Fazriawan di Nusa Tenggara Barat. Halo Mas Nazli, apakah suara saya bisa didengar? Ya, Mas Dika, terdengar Mas Dika. Oke. Pertanyaannya adalah, tadi kan Mas Sambega sudah menjelaskan bahwa PNS itu bisa berwirausaha gitu loh. Nah, ya, betul. Langkah-langkah seperti apa sih atau legalitas atau cara apa yang harus dilakukan ketika PNS bisa ikut atau bisa bercampur dengan usahanya gitu loh. Terima kasih. Terima kasih. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Saudara Sambega bahwasannya memang PNS sebelum tahun 80 itu mengikuti peraturan pemerintah itu memang PNS dilarang berbisnis bahkan memiliki usaha seperti itu. Tapi setelah dicabut PNS diperbolehkan. Tapi jangan kita tetap ambil langkah bahwasannya PNS harus berbisnis tetap di jalan yang benar karena diharapkan PNS tersebut tidak menyalahi wewenang apa jabatan yang dia punya seperti itu. Lalu yang kedua, dia tetap mengutamakan tupoksi sebagai ASN yaitu sebagai tugas kedinasan utama. Lalu yang ketiga, dia tetap menjalankan norma-norma nilai asas umum pemerintahan yang baik seperti itu. Lalu yang terakhir, PNS maupun P3K tersebut harus tetap melaporkan harta kekayaannya. Biasanya pada akhir tahun ada SPT, ada LHK ASN, ada LHK PN seperti itu. Mungkin cukup itu. Oke, terima kasih Mas Nazli. Mungkin bisa saya ringkaskan bahwasannya PNS itu bisa berwirausaha tetap harus menjalankan apa tugas sebagai PNS-nya gitu ya. Ketika itu bisa terjalankan semua, ya. Gimana? Karena sekarang ini banyak PNS yang memiliki jiwa bisnis ya seperti itu ya. Ya, betul. Bisa dia memiliki usaha warung atau usaha properti. Nah, tapi tetap mengutamakan tugas ASN-nya seperti itu. Oke, ya kita harus mengutamakan amanat dari negara dulu, baru ketika itu sudah bisa dilaksanakan dengan baik, baru bisa berwirausaha begitu ya. Benar, Pak Dika. Nah, tadi saya bertanya-tanya, apa sih LHKPN, LKHSN? Tapi saya nggak nanya ke Mas Najri nih, saya mau nanya ke Mas Abdallah Nur nih.
Halo Mas Abdallah Nur. Halo Mas Dika, Ah, gimana Mas? jadi netizen dan teman-teman kita di luar sana ingin mengetahui apa sih LHKPN sama LHKASN itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke Mas, baik. Jadi gini, untuk sebagai ASN itu terkadang setiap bulan atau tiap beberapa periode itu harus melaporkan harta kekayaannya, di mana itu adalah laporan harta kekayaan negara atau LHKPN dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau LHKASN. Apa sih perbedaannya? Nih, masih banyak nih di sini masih bingung. LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan. Sementara LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rinci informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara. Secara simpelnya, LHKPN yaitu adalah diwajibkan untuk para pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, misalnya menteri, pejabat eselon 1 dan eselon 2. Sedangkan untuk LHKASN diwajibkan bagi seluruh ASN selain yang berkewajiban melaporkan LHKPN dan dimulai dari pejabat eselon 3, 4, serta 5. Untuk sistem pelaporannya, untuk LHKPN itu disampaikan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sedangkan untuk LHKASN disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing. Jadi gitu Mas Dika. Jadi saya kadang masih banyak apa ya, kayak bingung gitu melihat para netizen bilang kalau ASN itu makan dari gaji kita, dari pajak kita. Ya kita juga sebagai ASN bayar pajak gitu loh. Nggak semerta-merta kita nggak bayar pajak, sementara kita juga lebih detail untuk melaporkan harta kekayaannya. Gitu Mas Dika. Oke, baik. Jadi LHKPN itu mungkin laporan khusus untuk para menteri, pejabat eselon 1, eselon 2 ya. Ya, pejabat-pejabat yang tinggi lah, dirjen-dirjen. yang strategis lah. Strategis. Ya, gitu, Kemudian kalau LHKASN itu untuk dari jajaran eselon 3, eselon 4, eselon 5 dan staf-staf, laporannya ke LHKASN yang bermuara ke kepala unit kantor dulu begitu kan? Lalu benar dilaporkan sekali Mas Dika. Betul. Iya. Nah, mungkin sepertinya netizen sudah jelas, teman-teman kita sudah jelas di rumah mengenai isu kontemporer ini, bahwasannya ternyata PNS itu nggak selalu korupsi gitu loh. Bisa berwirausaha dan lain-lain ya kan. Nah, boleh gak saya minta satu rangkuman saja agar teman-teman kita paham. Saya mau minta Mas Mega Bintang aja nih untuk menjelaskan rangkuman dari teman-teman kita, Mas Sekma, Mas Nazli, Mas Abdullah, untuk disampaikan kepada teman-teman kita di rumah. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Mas Dika. Sebelumnya, jadi sebenarnya untuk perkara harta kekayaan itu semua kan kembali ke pribadi masing-masing ya. Cuma yang menjadi permasalahan itu adalah bagaimana cara pribadi tersebut mengambil atau mendapatkan harta kekayaan tersebut. Seperti yang kita ketahui untuk kasus yang baru-baru ini itu adalah lebih cenderung kepada penyalahgunaan wewenang serta penyalahgunaan tentang peraturan. Dalam arti bukan penyalahgunaan sih, lebih tepatnya kayak pelanggaran peraturan, di mana oknum, maaf nih saya sebutkan oknum nih, saya nggak pengen nyebutkan dia dari mana atau apa gitu, nggak, lebih cenderung dia seperti contoh dia memiliki aset, akan tetapi dia menggunakan nama dari orang lain. Nah itu adalah salah satu pelanggaran yang berat itu. Nah oleh karenanya sangat disayangkan bahwa ASN sendiri adalah bisa dilihat sebagai pelayan dari masyarakat. Akan tetapi jika pelayannya aja seperti ini, otomatis kan masyarakat juga akan menilainya dengan negatif thinking. Nah, oleh sebab itu sebaiknya kita sebagai ASN mencari keuntungan atau mencari harta dengan cara yang baik, yaitu salah satunya dengan berwirausaha. Dengan wirausaha itu sendiri diharapkan selain dapat meningkatkan taraf hidup dari ASN yang
ASN tersebut juga dapat meningkatkan taraf hidup dari orang-orang di sekitar ASN tersebut. Selain meningkatkan diri kita, juga meningkatkan lingkungan kita. Jadi untuk perkara tersebut kembali ke pribadi masing-masing. Terima kasih. Menambahkan Mas Dika, Ya, silakan. yang seperti disampaikan Mas Nazli tadi, yang penting kalau kita mau buat usaha atau ASN mau buat usaha, yang penting tetap tupoksi ASN-nya dijalankan dulu sebelum menjalankan usahanya. Dan Ya, betul. usahanya lebih jujur gitu loh. Jangan mencari jalan yang lebih cepat. Itu aja yang penting. Oke. Dan jangan juga melanggar norma-norma yang berlaku bagi ASN tentunya Pak Sekma ya. Iya, betul Mas Dika. Nah, untuk para calon pegawai negeri sipil dan ASN P3K dimanapun berada, jangan lupa harta kekayaannya dilaporkan. Jadi ketika ada teman-teman atau netizen yang menganggap Anda itu banyak duitnya, si LHKPN sama LHKSN bisa memberikan buktinya bahwa dia sudah mempunyai data-datanya begitu loh. Dan mohon dengan sangat sekali untuk calon PNS dan para pegawai lainnya mudah-mudahan terus berusaha untuk menjadi orang yang baik, selalu berperilaku jujur agar masyarakat nggak curiga gitu loh. Karena kalau masyarakat curiga nanti jadi susah, ngapa-ngapain susah. Maksud ngapa-ngapain ini bukan ngapa-ngapain mau mencuri ya, tapi seakan-akan pekerjaan kita tuh jadi jelek gitu loh. Padahal sebetulnya hanya oknum-oknum saja. Oke, mungkin malam ini cukup ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Sambega, Mas Abdallah, Mas Sekma, Mas Nazli. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pengingat kita di lain waktu ya. Untuk selalu bergaya hidup tidak terlalu mewah. Terus kalau bisa berusaha ya. Berwirausaha. Biar kaya sih intinya begitu ya. Oke. Mungkin Dengan saya cara akan yang tutup halal. ya dengan cara yang halal, Biar berwirausaha kaya dan berkah. sesuai Ya. undang-undang. Mungkin podcast ini akan kita tutup ya. Selamat malam untuk semuanya dan selamat malam untuk teman-teman dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Salam prestasi, salam excellent. Oke. Assalamualaikum. Sehat-sehat Mas Terima Dika. kasih. Sehat-sehat ya guys semuanya.